Yap, sesuai di judul, Repri kali ini bakal konversikan Samsung A8 versus Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Sesuai dengan request kalian. Jadi buat hater yang komen gak sebanding, gak setara, Repri tolol, bodoh, bodoh amat. Yang penting permintaan subscriber Repri yang utama Repri buatkan. Dan sebelumnya Repri pengen ngucapin terima kasih banget buat semua teman-teman yang sudah mengapresiasi karya Repri. Dan 10.000 subscriber ini thank you banget buat semuanya. Oke, dan kayaknya banyak banget nih dari kalian yang galau dengan Samsung A8 ini. Menjadi banyak pilihan ya dari kalian. Namun kita sebagai calon pembeli mesti pintar dan tahu bagaimana kualitas yang sesungguhnya dari produk yang akan kita beli, ya kan? Jangan sampai jadi korban iklan yang ujung-ujungnya bikin kalian ngeluh, menjelekkan suatu brand karena nggak sesuai ekspektasi kalian. Menurut Repri, daripada kalian nyesek kecewa dengan HP yang nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, mending dari awal kalian nggak mendekati apalagi membeli produk tersebut lah. Promotor dan sales brand itu nggak akan peduli akan kekecewaan kalian. Untuk capai target dan insentif besar, segala cara mesti mereka lakukan agar tercapai target dan insentif besar itu. Nah, karena hal tersebut Repri menghimbau ya buat teman-teman harus lebih pandai daripada promotornya. Oke? Sip. Untuk desain, jika sekilas dipandang dari depan, melihat layarnya sekilas-kilas kok kayak mirip lagi ya dari peletakan kamera depannya sih kalau Repri lihat. Tapi bedanya lagi Asus mengusung layar yang masih konvensional, bukan Infinity Display atau Full Display atau Full View ya. Sedangkan untuk Samsung A8 itu menggunakan Infinity Display. Untuk bahan kedua HP ini memiliki bahan yang berbeda. Samsung dengan bahan glassnya yang kokoh dan tebal, sedangkan Asus dengan bahan metal yang tipis. Jadi kerasa banget bedanya pas memegang dua HP ini. Samsung bakal kerasa tebal dan berat, sedangkan untuk Asus bakal terasa ringan dan tipis. Namun perbedaannya lagi bakal kerasa di bagian sudutnya. Samsung sedikit membulat, pas kayak dengan lekukan tangan kita gitu ya, pas saat kita menggenggamnya. Sedangkan untuk Asus berdesain mengotak, sedikit lancip ya. Jadi bakal kerasa sedikit tajam di tangan pada saat kita menggenggam ini Asus. Tapi tipisnya Asus itu bakal kerasa saat dipegang ya. Repri akui ini HP memang tipis banget. Banyak yang berkomentar ini HP kok tipis banget gitu ya untuk Asus Zenfone 4 Selfie Pro ini. Jadi tergantung selera kalian sih, suka style klasik, HPK Samsung kelas atas seperti Note 8 atau S8, kalian bisa ambil S8. Bukan S8, Samsung A8. Tapi jika kalian lebih suka dengan yang terkesan modern, tipis, desain pasaran seperti smartphone kebanyakan dengan warna yang sedikit mencolok, kalian bisa ambil Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Untuk layar, Repri akui kedua HP ini sama-sama handal. Apalagi ya, ini HP sama-sama menggunakan Super AMOLED display. Tapi jika Repri lihat seksama, walaupun sama-sama menggunakan Super AMOLED, tapi Repri merasa ada komposisi yang berbeda antara kedua tipe layar Super AMOLED kedua HP ini. Untuk Samsung A8, menurut Repri menggunakan teknologi AMOLED terbaru. Namun berhubung A8 bukan kelas atasnya Samsung, jadi karakter AMOLED-nya nggak berwarna hitam legam saat keadaan mati seperti Samsung S8 dan Note 8. Belum lagi untuk kaca TC-nya terkesan nggak clear gitu seperti S8. Tapi menurut Repri wajar karena A8 ini kan bukan kelas atasnya Samsung. Jadi Samsung masih tanggung-tanggung banget memberi kualitas AMOLED-nya ke A8. Nggak semaksimal seperti S8 atau Note 8. Tapi berbanding terbalik nih dengan Asus. Menurut Repri, komposisi dan karakter Super AMOLED yang dipakai Asus ini merupakan Super AMOLED yang maksimal untuk HP kelas atas. Tapi ada tapinya nih. Ingat nggak buat yang pernah megang Samsung Galaxy S4? Ingat nggak? Ingat karakter layar Samsung S4 gimana? Ya, pas layar mati warna hitam legam, tapi hitamnya ada keungu-unguannya. Apalagi pas layarnya mati tertimpa sinar layarnya bakal memantul keungu-unguan gitu. Nah, karakter layarnya Asus kayak gitu loh. Jadi seperti yang Repri bilang di atas,
tadi, memang Super AMOLED yang dipakai Asus merupakan Super AMOLED yang kualitasnya terbaik, tapi terbaik di tahun 2014. Karena Repri yakin banget ini AMOLED yang digunakan Asus persis seperti kayak digunakan Samsung S4 yang menjadi Android terbaik di tahun 2014 silam. Karena video ini konversi ya, jadi Repri nggak akan bahas masalah spek. Karena kalian bisa lihat masing-masing masalah spek prosesor itu di masing-masing video Repri review ya, video review HP Repri maksudnya. Kalian bisa lihat lah, itu langsung berapa itu skornya, selisih berapa, kalian bisa lihat sendiri itu selisihnya berapa antara Samsung A8 dan Asus ini. Ya kalau menurut Repri masih tinggian A8 sih, mungkin wajar ya. Dari harga kan menurut Repri lebih tinggi A8, selisih sekitar 1 jutaan ya. Untuk kamera, jujur nih, Repri kurang tahu sudah setinggi apa Asus sekarang. Apakah masih standarisasi global atau masih Asia saja? Dilihat dari peringkat global pun Asus nggak masuk 5 besar loh. Dan yang Repri masih bingung, kamera Asus ini belum punya karakter menurut Repri. Maksudnya gini loh, apa yang ditonjolkan kamera Asus itu Repri belum begitu dapat. Soalnya di tiap tipe Asus Repri lihat kayaknya kualitas foto dan videonya tuh nggak konsisten karakternya. Jadi jika kita melihat seperti Oppo Vivo itu kan karakter beauty dan manipulasinya kuat banget. Samsung itu karakternya kualitas natural dan sedikit low saturasi. Kalau Huawei itu karakternya berkualitas seperti Samsung, namun memiliki sedikit beauty seperti Oppo Vivo. Nah, kalau iPhone karakternya natural namun beauty. Dan Asus ini ya, Repri belum menemukan karakter patennya apa dari kamera ini yang dijualnya dari kamera Asus ini. Mungkin kalian pecinta Asus bisa komen langsung di Instagram Repri ya, yang merasa karakter apa sih yang ditonjolkan Asus pada kameranya, biar Repri tahu apa sih karakter kamera Asus. Nah, tapi tetap Repri coba adu biar kita sama-sama tahu apa perbedaan antara kualitas foto dan video antara kedua HP ini. Untuk hasil kamera depan, ya kelihatannya tampak berbeda. Untuk Samsung seperti biasa, natural banget fotonya, low saturasi juga. Tapi saat kita melihat Asus, hasilnya tinggi saturasi loh. Jadi seolah-olah muka Repri kayak terlihat berminyak banget gitu. Brightness-nya juga lebih tinggi. Ditambah lagi komposisi kontrasnya juga rendah. Jadi seolah-olah terlihat cerah tapi warna objek jadi memudar. Terlihat seperti warna hitam objek itu kayak kepudar-pudaran gitu, kayak gimana luntur gitu warna hitamnya. Berganti angle ya. Terlihat juga perbedaannya. Jika melihat kesan natural mungkin lebih di Samsung karena komposisi kontrasnya pas banget kalau menurut Repri. Namun tetap saja low saturasi masih nampak pada foto Samsung, sedangkan untuk Asus jelas banget kesan muka berminyak nampak banget karena saturasi lebih tinggi, seolah-olah memerah banget dan merah mengkilat wajah Repri ditambah dengan kontras yang lebih rendah namun brightness yang lebih tinggi. Foto membelakangi cahaya sama aja seperti foto-foto di awal, natural untuk Samsung dan kesan doff lebih juga di Samsung. Sedangkan untuk Asus terkesan lebih berminyak dan kemerah-merahan dan over brightness pada bagian objek belakang. Untuk mode beauty tingkat dewa, kayaknya kesan natural masih ditunjukkan di Samsung menurut Repri. Ya pas aja sih fotonya. Tapi apalagi Samsung tetap mempertahankan kualitas latar belakang Repri. Sedangkan untuk Asus kayaknya gimana ya, over banget menurut Repri. Bagi cowok ini efek terlalu lebay ya. Gak tahu komentar cewek bagaimana, tapi lihat efek di Asus kayak gini. Dan juga Asus juga nggak mempertahankan objek latar belakang, sehingga jelas banget over brightness dan memudar di bagian latar belakang foto Repri. Menggunakan kamera belakang kayaknya sedikit sulit membedakan antara kedua HP ini. Sama saja kayaknya foto antara kedua HP ini. Ya, tapi keadaannya ada perbedaan pada lensa penerima cahaya. Bisa dilihat dari foto Agnes Mo, di foto Samsung terlihat silau over brightness ya.
sehingga nggak nampak sama sekali. Sedangkan untuk Asus malah lebih lembut menerima sinar lampunya, sehingga gambar Agnesmo itu masih terlihat. Padahal itu di area yang sumber cahaya banget. Repri nggak mengerti juga apakah ini faktor posisi atau mungkin memang faktor sensor kameranya. Nggak tahu juga. Sehingga ada perbedaan antara kedua hasil foto di daerah sumber cahaya. Berganti angle, sepertinya ada perbedaan antara komposisi warna antara kedua foto ini. Samsung masih mempertahankan kesan naturalnya karena warna baju dan jilbab ibu itu loh hampir mirip kayak aslinya. Sedangkan untuk Asus sedikit over brightness sehingga warna jilbab dan ibu itu gimana ya, dan baju suaminya juga seolah-olah terlihat kayak luntur gitu, nggak seperti warna aslinya. Ditambah lagi faktor kontras yang lebih rendah membuat kesan over brightness dan latar belakang yang dihasilkan oleh foto Asus ini terlihat semakin berwarna gimana ya, terlalu over gitulah, nggak jelas, objeknya nggak detail lagi. Berganti angle lagi, mungkin untuk pencahayaan rendah Samsung akan lebih unggul karena bisa menghasilkan foto yang lumayan sedikit lebih cerah dibandingkan dengan Asus ini. Jadi jika kalian menginginkan hasil foto yang lebih natural, menghasilkan foto yang lebih doff, mulus, low saturasi, kalian mesti pilih Samsung. Tetapi sebaliknya, jika kalian mencari hasil foto yang saturasinya lebih tinggi, muka terkesan sedikit memerah dan seolah-olah berminyak, tapi kontras lebih rendah, membuat hasil foto jadi sedikit memudar, seolah-olah brightness tinggi, kalian mesti pilih Asus deh. Untuk video kamera depan, saat membuka video recording, Repri seketika langsung menyadari jika Asus punya kelebihan loh, yang menurut Repri nggak dimiliki HP-HP lain. Di video recordingnya, smoothnya serta kestabilannya seolah-olah benar-benar kayak kualitas kamera DSLR ya. Aduh, smooth banget, sumpah gila. Stabilnya gila banget, sumpah. Jelas banget kayaknya optical image stabilization ada dimiliki Asus untuk kamera depan ini. Memang jika kita melihat komposisi warna seperti foto juga ya sama sih. Natural jelas dipegang Samsung. Komposisi warna serta kualitas pencahayaan Samsung memang sedikit lebih mirip kayak DSLR, tapi untuk kestabilan gerakan, goyangan, serta frame kayaknya lebih unggul di Asus. Kaget Repri sumpah, merasa kualitas gerakan objek di hasil Asus ini kayak kamera DSLR, tapi minusnya ya di kualitas warna dan pencahayaannya. Kayak DSLR masih nggak mirip seperti Asus, tapi malah lebih miripnya ke Samsung untuk kualitas pencahayaan dan warna. Karena Asus sekilas-kilas masih ada terciduk pencahayaan dan dynamic range yang kurang stabil, ada penyakit kadang gelap kadang terangnya masih terciduk ya di kamera Asus ini. Untuk kamera belakang sama aja sih. Asus memperlihatkan hasil frame serta gerakan objek yang smooth, gila, pokoknya smooth banget ini. Kualitasnya itu kayak kualitas smooth video DSLR. Sedangkan Samsung itu nggak sesmooth gerakan objek seperti Asus, tapi sama kayak di kamera depan juga Asus memiliki kekurangan saturasi di brightness dan videonya terbilang terbalik lah kayak Samsung. Jadi seolah-olah Samsung terkesan lebih cerah pencahayaan serta brightness yang lebih stabil, sedangkan Asus terlihat seperti ada tanda-tanda kadang gelap kadang terang gitu ya, kayak Oppo lah. Cuman kalau Oppo itu kan parah banget kadang gelap kadang terangnya. Jadi menurut Repri, video recording kedua HP ini punya kelebihan serta kekurangan yang berlawanan. Dan kualitas video recording DSLR yang sempurna mungkin tercipta jika kita ambil kelebihan antara kedua HP ini. Maunya. Cuman ya namanya HP kan gak ada yang sempurna. Asus memiliki kelebihan dan kestabilan menangkap objek yang bergerak serta goncangan yang terlihat sangat real banget, seolah-olah nyata banget pergerakan objek yang ditangkap. Tapi untuk kualitas gambar dan pencahayaan, Samsung lah yang lebih unggul. Kualitas pencahayaannya yang stabil serta komposisi warna yang pas banget kayak DSLR bisa menciptakan video recording di kamera Samsung ini. Jadi jika kalian mencari kualitas video recording pada kualitas pencahayaan yang stabil tapi kualitas frame gak sesmooth Asus, kalian mesti pilih Samsung A8. Tapi jika kalian mencari kualitas video recording yang lebih smooth banget di pergerakannya serta real banget, punya OIS di kamera depan,
Walaupun kekurangannya di kualitas pencahayaan setelah saturasinya yang kadang gelap kadang terang masih terjadi. Pencahayaan komposisi warnanya kurang. Mungkin kalian bisa pilih Asus Zenfone 4 Selfie Pro ini. Jangan lupa follow Instagram Repri, nikmati konten menghibur dari Instagram Repri juga. Komen request langsung lewat Instagram Repri aja ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share video YouTube Repri ini. Sekian dari Repri. Salam.